Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihati wal ibadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Mul Hadi. Alhamdulillah, tentunya kabar kalian sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasmaninya dan rohaninya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai bersama pada kesempatan ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak semuanya, selesai berdoa pada kesempatan ini, mari kita ikuti bersama-sama pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pada inti pembelajaran fikih kali ini dengan topik ibadah kurban. Ta'rifun anil kurban, pengetahuan tentang ibadah kurban. Kita lanjutkan. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Masuk pada KD berikutnya, yakni KD 3.2. Apa anak? Yakni memahami ketentuan kurban dan akikah pada pembelajaran kali ini. Indikator pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian kurban dan dalilnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat binatang yang dapat dipakai untuk kurban. Yang ketiga, menjelaskan waktu pelaksanaan kurban. Yang keempat, menjelaskan hikmah ibadah kurban. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 pula, yakni yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kurban dan dalilnya. 2, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat binatang yang dapat dipakai untuk berkurban. Siswa mampu menjelaskan waktu pelaksanaan kurban. Kemudian yang keempat, yakni siswa mampu menjelaskan hikmah ibadah kurban. Baiklah anak semuanya, kita lanjutkan berikutnya tentang pengertian kurban. Apa kurban secara bahasa? Secara bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yakni qoroba.
kurban yang punya arti dekat atau mendekati. Secara istilahian, kurban adalah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik 11, 12, 13 dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Disebut juga dengan istilah fikih al-udhiyah. Kemudian hukumnya dalam ibadah kurban ini sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dikuatkan oleh syariat Islam. Dalil kurban. Berikutnya tentang dalil kurban. Bukti nas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban adalah dalam pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkadah, yang mana artinya dan maksudnya adalah sangat-sangat dianjurkan bagi seorang yang mampu. Apabila mampu tetapi tidak mau melaksanakannya, hukumnya juga dihukumi makruh oleh syariat Islam. Dalilnya dalam berkurban firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kelengkapan daripada dalil. Namun di sini disingkat sampai wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan karunia sangat banyak kepadamu. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Ini adalah dalil nas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wanhar di sana adalah fi'il amar, maka al-amru yadullu 'alal wujub. Kalau fi'il yang perintah, fi'il yang mempunyai arti perintah, maka di sana menunjukkan sebuah hukum, yakni kewajiban. Namun kewajibannya tetap terbatasi bagi yang mampu. Baiklah, semuanya kita lanjutkan. Syarat hewan kurban. A. Cukup umur. Artinya hewan kurban itu batas minimal umur hewan ternak untuk berkurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, semisal hewan kurban unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian kedua, kalaupun sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ketiga, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang keempat, kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Anak-anak semuanya, terkait tentang berganti gigi di sini juga berlaku mulai dari nomor 1 unta sampai dengan kambing. Berganti gigi dalam istilah Jawa biasanya kita kenal dengan istilah hewan tersebut sudah poel, seperti itu. Berikutnya anak-anak semuanya, yang B. Apa syarat hewan kurban yang kedua atau yang B tidak cacat, yaitu tidak sakit,
tidak pincang, tidak buta, dan tidak kurus. Nah, ini gambar tentang ketentuan daripada syarat hewan yang dijadikan untuk berkurban. Ini semisal kambing di sini, mata tidak buta total atau tidak buta sebelah, tidak gila, artinya tidak stres hewan itu. Kemudian cukup umur sekitar 1 tahun, jantan betina yang tidak sedang hamil. Di telinga tidak terpotong atau telinganya hanya satu, tidak boleh. Kemudian dilihat giginya tidak ompong. Kemudian ekornya juga sempurna, tidak putus. Kakinya juga tidak ada kelainan atau tidak pincang, tidak cacat. Kemudian performa tubuh daripada kambing juga tidak terlalu kurus. Kemudian berikutnya nanti semuanya, waktu pelaksanaan berkurban kapan? Nah, perlu kalian pahami bersama bahwa sebagaimana kebiasaan dan pengalaman kalian semuanya, bahwa hari raya Idul Adha itu berada pada tanggal 10 Zulhijjah, yang mana sudah menjadi sebuah tradisi ibadah, yang sudah menjadi sebuah tradisi sebelum hari raya Idul Adha. Di sana kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah tanggal 9-nya. Setelah tanggal 9 kita puasa Arafah, maka sampailah atau berjumpalah kita pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni hari raya Idul Adha. Pada waktu inilah maka kita disunnahkan, sunnah muakkadah, untuk melaksanakan ibadah kurban. Pelaksanaannya setelah melakukan sholat Idul Adha. Sebelumnya tidak sah. Sebelum tanggal 10 Zulhijjah tidak sah pelaksanaannya. Maka kalau tidak sah, hukum pelaksanaan penyembelihan hewan sebelum tanggal 10 Zulhijjah, maka dihukumi oleh sebagian ulama fikih, dan mungkin ini adalah pendapat mayoritas ulama, dinamakan sedekah biasa, tidak ada kelebihannya. Kemudian waktu pelaksanaan yang kedua, yakni hari tasyrik. Hari tasyrik mulai tanggal 11, bukan tanggal 10. Perhatikan ya anak-anak, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya ayyamut tasyrik atau hari-hari tasyrik. Baiklah, nanti semuanya kita beralih ke cara penyembelihan hewan kurban. Secara teori, yang pertama berniat memotong hewan kurban. Nah, niat. Siapa yang berkurban? Menurut fikih Syafi'iyah biasanya harus disampaikan, saya niat memotong hewan kurban fulan, namanya Muhammad Sodik, katakan seperti itu. Disebutkan saat penyembelihan hewan kurban, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Nah, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi orang yang menyembelih menghadap kiblat, kemudian hewannya juga menghadap kiblat. Berbaring di lambung kanan boleh, berbaring di lambung kiri juga boleh, menyesuaikan si penyembelih. Yang penting hewan dan orangnya menghadap kiblat semua. Kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau cukup bismillahi wallahu akbar. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu. Berikutnya baca takbir ya. Kemudian yang kelima, yakni membaca doa kurban agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Indonesia boleh, secara Arab juga boleh. Hikmahnya anak-anakku semuanya. Hikmah pada kesempatan ini dalam ibadah kurban ada 6. Yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban, ibadah kita seperti menyembelih hewan kurban hanya semata-mata sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kita sholat adalah sarana mendekatkan diri. Sebagaimana kita puasa dengan berlapar-lapar, kita menjadi puasa itu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Quran begitu pula. Quran menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hewan kurban yang kita sembelih menjadikan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah daripada ibadah kurban. Yang kedua, hikmahnya adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa la in syakartum, ketika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka sungguh Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wala in kafartum, andaikan apabila kita tidak bersyukur, wala in kafartum, kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, kita tidak mengakui bahwa nikmat yang selama ini kita terima bukan dari Allah, itu namanya kufur. Nauzubillah min dzalik. Wala in kafartum, dan ketika kalian kufur atas nikmat-nikmat Allah, inna adzabi, sungguh siksaku, la syadid, inna adzabi la syadid, maka siksaku adalah sangat pedih sekali. Yang ketiga, semuanya, yakni wujud kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Hikmah daripada ibadah kurban, kesetiakawanan, kepedulian sosial, ini adalah bagian daripada pondasi kita beragama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah dengan istiqomah, dan menjaga hubungan dengan manusia dengan istiqomah. Nah, kalau sudah berimbang ibadah kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Asal daripada syariat ini adalah dimulai dari Qabil dan Habil, kemudian berkurban, kemudian nyampe di syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai mengorbankan Nabiullah Ismail, sampai kepada syariat Nabi Muhammad disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan, yakni terutama pada ibadah kurban ini, kita harus sadar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan hikmah yang kelima, melatih kesabaran, jiwa rela berkorban. Ini penting, melatih kesabaran dan rela berkorban. Ini adalah karakter orang yang soleh. Orang baik banyak, namun kesalehan ini harus teruji. Ujiannya bagaimana?
ujiannya pada taraf kesabaran dan kerelaan untuk berkorban untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak acuh tak acuh, melainkan ibadah korban, melatih diri kita untuk rela berkorban, sabar, menservis, melayani umat atau melayani orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Ini adalah hikmah, salah satu hikmah kelima daripada ibadah kurban. Yang terakhir, hikmah ibadah kurban kali ini adalah turut serta memperhatikan taraf kesehatan gizi masyarakat saudara-saudara kita muslim. Karena semuanya al-aqlu salim fi jismi salim, kata ulama-ulama tempo dulu, ulama-ulama soleh. Apa maknanya? Akal yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat. Tidak barang tentu akal kesehatan kita adalah prioritas utama. Nah, kalau akal sehat kita itu prioritas utama untuk perilaku kita, kesolehan kita, ibadah kita, kepingin sehat, maka jasmani kita harus sehat. Jasmani sehat harus ditopang dengan asupan gizi yang sehat, halalan thayyibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian semuanya min thayyibati ma razaqnakum, dari segala sesuatu yang thayyib, halalan thayyibah, halalan thayyibah, halal dan thayyib. Tidak semua hal yang baik itu pasti halal, tidak semuanya yang halal juga thayyib. Maka mungkin di sini seperti halnya orang yang punya sakit hipertensi, disuguhkan kambing, mungkin tidak thayyib, halal, daging kambing halal. Namun ketika kita sakit tertentu misalnya, maka kita terhalangi karena tidak thayyib. Halal sih halal, namun tidak thayyib. Maka sudah lama Allah sudah mengingatkan manusia untuk memanage, mengatur pola makan, pola kehidupan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak semuanya tetap jaga emosi saat kita mengkonsumsi segala sesuatu. Yang jelas, kulu wala tusrifu. Makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jelas berlebih-lebihan apapun itu tetap kategori tidak baik dalam agama ataupun kesehatan. Baiklah semuanya, pada kesempatan ini kita lanjutkan tugas terstruktur untuk kalian semuanya, karena dalam rangka mengukur penyerapan kalian dalam materi ini ada tugas yang perlu kalian selesaikan di rumah, yakni LKS halaman 31 sampai dengan 32 bagian A atau pilihan ganda, kemudian dikerjakan di lembaran dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal kelas kalian masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan besar harapan kami, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam tafaqquh fiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Besar harapan kami, pembelajaran saat ini senantiasa membawakan keberkahan tersendiri bagi usia kita, bagi kesempatan hidup kita di dunia. Mudah-mudahan
kita semuanya kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjabai apa yang menjadi tujuan dan niat kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Anak semuanya, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat belajar, semangat dalam menempuh perjuangan tafaqquh fiddin. Allah bersama kita, kita senantiasa mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wa na'udzu bikum wa iyyakum billah. Wassalamualaikum